Cerita oleh Willy Kumurur, sang penikmat bola yang menuliskan bahwa hidup itu sendiri adalah dongeng yang paling indah. Cerita itu mengutip dari Hans Christian Andersen, penulis dongeng masyhur dari Denmark. Koran Turki The Daily Sabah melukiskan perjalanan tim Maroko di Piala Dunia 2022 sebagai dongeng Piala Dunia. Seperti biasanya, hal-hal seperti ini yang terjadi. Turnamen sepak bola dimulai, tim underdog tersingkir di babak penyisihan grup dan yang bertahan adalah negara adidaya di sepak bola. Mereka seperti Prancis, Jerman, Spanyol, Brazil, dan negara lain dengan tim nasional yang kuat secara tradisional mendominasi sisa kompetisi. Namun apa yang terjadi? Brazil dan Jerman, dua raksasa dunia yang dilencananya masing-masing terpatri bintang 5 dan 4 telah tersingkir dari kancah Piala Dunia 2022. Brazil kalah dari Kroasia dan Jerman bahkan tidak bisa melewati babak penyisihan grup. Sebelum sampai ke semifinal, Maroko telah menyingkirkan tim-tim besar Belgia dan Spanyol serta yang terakhir Portugal plus Cristiano Ronaldo. Setelah kemenangan atas Spanyol, penyiar Al Jazeera berbicara tentang gelombang euforia di seluruh dunia Arab. Inilah dongeng yang ditulis oleh Maroko. Pelatih Maroko, Walid Regragui, dalam kemenangan bersejarah atas Portugal, mengatakan Maroko adalah Rocky Balboa Piala Dunia. Selain menulis dongeng, Maroko sedang menulis sejarah sepak bola mereka. Mereka memiliki kekuatan kolektif dengan penampilan yang memberi banyak kepercayaan diri. Sekarang Maroko bertekad untuk menerobos rintangan apapun yang berani menghalangi jalan mereka. Di semifinal dini hari nanti, Maroko berhadapan dengan negara bekas penjajah mereka, Prancis. Sebagaimana yang diceritakan sejarah kepada kita, penduduk Prancis di Maroko dimulai pada tahun 1907 dan berlanjut hingga 1934. Dengan perjanjian Fes tahun 1912, Prancis membentuk protektorat atas Maroko dan menghabiskan 2 dekade berikutnya menguras kekayaan alam Maroko seperti fosfat, biji besi, dan timbal. Saat ini cadangan fosfat Maroko diyakini hampir 75% dari semua cadangan fosfat secara global. The Daily Sabah menulis bahwa sekarang sudah waktunya bagi Maroko untuk menunjukkan kepada mantan penjajah mereka melalui prestasi olahraga bahwa mereka tidak lagi tunduk pada sang tuan. Masa-masa kolonialisme dan protektorat telah berakhir meskipun beberapa aspek imperialisme terus bertahan, seperti cengkeraman korporasi Prancis pada bisnis Afrika, sehingga kemenangan melawan Prancis akan sangat berarti bagi orang Afrika dan orang lain di seluruh dunia yang menderita akibat kolonialisme Eropa di masa lalu. Bahwa satu-satunya hal yang sangat jelas, kemenangan itu tidak dianggap sebagai kemenangan Afrika atau Arab oleh massa di seluruh dunia, tapi justru sebaliknya, itu dianggap sebagai keberhasilan semua negara underdog di 7 benua. Tentu saja para pemain timnas Prancis bukanlah yang melakukan penjajahan tersebut. Dan malah ironisnya, banyak dari skuad Prancis adalah etnis Afrika yang negara orang tuanya pernah dijajah oleh Prancis. Dengan demikian, jelas bahwa para pesepak bola yang mengenakan seragam Prancis bukanlah orang-orang yang harus menjadi sasaran balas dendam. Mereka yang pernah tertindas menyukai simbolisme dan representasi, yang melihat persaingan terletak pada inti evolusi sebagai permulaan. Sepak bola tidak hanya sekedar sepak bola. Di balik bola terdapat isu tentang imperialisme, tentang sejarah, tentang evolusi manusia,
tentang persaingan antara Barat dan Timur, tentang perang budaya, dan tentang eksistensi manusia. Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang memiliki sejarah, dikutip dari tokoh pendidikan Brazil Paulo Freire. Manusia menciptakan sejarah, sebaliknya manusia diciptakan oleh sejarah. Freire melanjutkan, manusia adalah makhluk terunggul karena kemampuannya untuk melakukan refleksi, termasuk operasi intensionalitas, keterarahan, temporaritas, dan transendensi. Tindakan dan kesadaran manusia bersifat historis, bahwa di sini berhubungan di sana, masa lalu berhubungan masa sekarang, dan masa sekarang berkaitan dengan masa depan.